Kenapa kamu ada di kamarku? Pintunya tidak dikunci. Kamu lihat apa? Aku lihat desainmu. Kenapa kamu tahu password laptopku? Kakak jodoh. Pakai tanggal lahir sendiri buat password laptopmu. Sama aja kayak telanjang di jalan. Tapi desainmu lumayan inovatif. Keluar dari sini. Kenapa di tasmu selalu ada celengan? Kamu ngerti apa sih itu ideku? Cinta dua orang di gubuk kecil. Kenapa kamu tahu? Ada kakak cabai. Kamu pikir masih ada rahasia apa lagi? Cabai sialan. Keluar, aku mau ganti baju. Mau aku bantu? Pergi sana. Cabai kecil. Ada apa? Manajer Chen dari Departemen Keamanan dan Wakil Direktur Sang ada di kantor bos. Ada masalah apa? Tidak tahu tapi pasti bukan hal baik. Ini harus ditangani dengan serius. Jika perlu kita tidak akan menyerah untuk menempuh jalur hukum. Ya Wakil Direktur Sang. Rapat. Aku langsung ke intinya desain baru kita. Desain 1001 malam bocor lagi. Pagi ini mitra kita telepon bilang, perusahaan daya baru keluarkan desain. Mirip banget dengan 1001 malam kita. Wakil Direktur Sang marah besar karena ini. Sekali dua kali jangan, sampai tiga kali apa yang terjadi. Siapa yang jual desain kita? Aku harap orang ini maju sendiri. Kamu maju sekarang. Kalau tunggu Departemen Keamanan selidiki maaf hukum tidak kenal ampun. Jangan-jangan cuma kebetulannya betul juga. Tentu saja kemungkinan ini tidak bisa diabaikan. Menurut aturan perusahaan. Selama masa penyelidikan, yakin Make Fei Fei. Kalian bertiga adalah tersangka. Jadi mulai sekarang sampai masalah ini jelas. Dihentikan dari jabatan dan gaji. Manajer Yo. Aku ingin tahu bagaimana pandangan atasan tentang kebocoran desain ini. Bisa dipastikan ini ulah karyawan internal perusahaan. Karena untuk melihat data di situs internal perusahaan, diperlukan kata sandi dari kartu karyawan untuk login. Dan orang ini pasti sangat familiar dengan jaringan internal perusahaan. Setelah dia masuk ke sistem, dia tidak pergi ke departemen lain langsung menuju departemen desain. Dan langsung menuju proyek 1001 malam dengan lancar. Kalau begitu saya yang paling dicurigai. Peraturan perusahaan harus dipatuhi. Penghentian sementara tugas dan gaji kalian bukanlah masalah pribadi. Ini adalah prosedur operasional perusahaan, jadi saya harap kalian bisa menunggu hasil penyelidikan dengan tenang. Baiklah, semuanya kembali bekerja. Fei Fei ikut saya. Fei Fei, apakah 2 hari lalu kamu membawa desain 1001 malam pulang ke rumah? Saya membawa desain pulang karena saya ingin menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di kantor. Tahukah kamu bahwa membawa desain pulang harus dengan tanda tangan saya? Apakah kamu juga senaknya seperti ini saat di perusahaan kebi? Sangat mudah menimbulkan prasangka. Fei Fei, saya katakan padamu, saya tidak mengatakan bahwa kamu yang membocorkan desain. Saya hanya ingin mengingatkanmu. Setiap kali kamu membuat keputusan di perusahaan, pikirkan matang-matang. Keluarlah baiklah. Apakah benar dia? Apakah dia mata-mata bisnis? Sengaja datang ke rumah saya untuk mengacaukan perasaan saya, membuat saya kehilangan kewaspadaan, lalu berpura-pura tidur di kamar saya, mencuri nomor karyawan saya, menyusup ke komputer perusahaan dan komputer saya, mencuri desain. Astaga,
Tahukah kamu tim keamanan memeriksa rekaman video? Ada yang melihat Gu Feifei lembur di perusahaan malam sebelumnya. Dia yang terakhir pergi, kenapa dia tiba-tiba lembur? Lembur tanpa gaji. Entah dia bodoh atau ada tujuan lain. Jangan asal bicara 2 kali kebocoran sebelumnya. Saya dan kakak Fei belum datang. 2 kali sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dia, tapi kali ini dia tidak bisa lepas. Lembur tanpa gaji, malah salah perusahaan apa ini? Kalau benar itu si Ken yang melakukannya, maka saya benar-benar tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Sudahlah, lebih baik mengundurkan diri daripada terus menerima perlakuan kalian. Pak Yo. Data bocor dari saya bersedia menerima hukuman apapun. Data desain bocor dari saya bersedia menerima hukuman apapun. Ini tidak ada hubungannya dengan Gu Feifei, data itu saya yang bocorkan. Apakah kamu bercanda dengan saya? Menerio, benar saya yang bocorkan selain kali ini. Yang sebelumnya dan yang sebelumnya lagi semuanya saya. Kamu punya bukti. Kalau tidak percaya, cek catatan transaksi rekening bank saya. 3 hari setelah kebocoran data desain sebelumnya, saya menerima transfer dari perusahaan Daya dan Shangyang Construction sebanyak 3 kali. Total 900.000 yuan. Apa yang terjadi denganmu? Saya juga punya bukti. Saya benar-benar punya saksi. Apa yang terjadi dengan kalian berdua mempermainkan saya ya? Gu Feifei, saya tidak tahu apa tujuanmu saat data bocor sebelumnya. Saya benar-benar punya saksi. 2 kali sebelumnya saya tidak tahu, tapi kali ini benar saya. Saya menabrak seseorang, saya tidak tahu asalnya. Apakah dia sengaja mendekati saya setelah dia mengikutiku? Malam sebelum kemarin dia memaksa tinggal di rumah saya. Kebetulan hari itu saya membawa desain pulang. Hasilnya hari ini desainnya dikatakan dicuri. Jadi saya curiga orang ini adalah mata-mata bisnis. Siapa namanya? Dia bilang namanya Ken Ye. Ken Ye. Fei, kamu baik-baik saja. Apakah kamu tidak apa-apa? Apakah kamu paranoid? Saya sarankan kamu periksa ke psikolog. Apakah kamu pikir saya akan percaya kamu akan membiarkan orang yang bahkan tidak tahu namanya tinggal di rumahmu lalu orang itu dengan aneh? Apakah menurutmu itu bisa dipercaya? Tapi ini semua fakta. Saya tidak akan berdebat denganmu, dan kamu juga Nyonya Guan. Besok pagi kalian berdua bawa bukti yang kalian katakan. Jelaskan ke Wakil Presiden Zhang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak mungkin. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu sangat terburu-buru mencari Ken Ye? Apakah kamu ingin membuktikan? Kamu yang bocorkan rahasia perusahaan, bodoh sekali kamu. Kalau memang dia yang melakukannya, bukankah Guan yakin jadi tidak bersalah? Dia bocor sekali, tetap saja bocor. Bagaimanapun dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dengan melakukan ini kamu tidak bisa menyelamatkannya. Apakah kamu perlu melakukan ini? Saya benar-benar kagum padamu, pahlawan wanita Gu Feifei. Lalu atas dasar apa kamu bilang ini ulah Ken Ye? Pertama-tama Hangzhou itu luas sekali. Bagaimana mungkin aku tanpa sengaja bertemu dengannya beberapa kali? Menurutku dia sudah merencanakan ini langkah demi langkah mendekatiku. Dari hari dia salah mengambil tas dokumen. Tahu aku orang dari perusahaan Kebi. Hingga kemudian pura-pura kecelakaan dan masuk ke rumahku. Semua ini sudah direncanakannya. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskannya? Bagaimana mungkin dia pagi-pagi masuk ke kamarku dan melihat desainku? Yang paling penting adalah, setelah desain bocor dia menghilang begitu saja. Teleponnya sekarang mati. Apakah semua ini kebetulan?
Jadi maksudmu? Dia mata-mata bisnis. Kamu terlalu mengaguminya. Menurutku dia hanya orang yang mengambil keuntungan. Seorang pencuri yang hidup dari menjual barang curian. Bukti mana buktinya? Ini bukti transfer dari bank. Saksi yang kamu bilang mana? Aku belum menemukannya. Kamu masih merasa aku tidak cukup kacau ya? Aku benar-benar punya bukti sudah-sudah. Jangan bicara lagi, kamu keluar dulu. Kenapa melakukan ini? Seru. Karena tekanan kerja besar jadi mencari keseruan. Yakin? Siapa yang tidak kenal kamu, siapa yang percaya kamu akan menjual desain? Pada akhirnya ada komplotan, tidak? Tidak ada komplotan, semuanya aku sendiri yang menjualnya. Asalkan harganya murah. Mereka tidak peduli siapa kamu, pasti mau. Tidak peduli kamu desainer senior. Kamu ingin menanggung sendiri. Aku benar-benar tidak punya komplotan. Jangan kira karena kamu anak angkatku, aku tidak berani berbuat apa-apa padamu. Wakil Direktur Sang, kamu diam saja, ada celah besar dalam manajemen. Aku belum bicara denganmu. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Katakan ada komplotan, tidak? Sudah kubilang tidak ada. Baiklah Lao Chen. Panggil Satpam. Wakil Direktur Sang, bagaimana kalau kita diskusi lagi? Diskusi apa lagi? Sudah ada bukti yang jelas, diskusi apa lagi? Apakah tidak ada yang mendengarku lagi? Pergi panggil Satpam. Menerio. Apakah dia akan ditangkap? Urus saja urusanmu sendiri, jangan begitu suka bergosip. Aku kenapa lagi? Apa kenapa? Kenapa semua orang melihatku? Mana aku tahu. Berhenti makan, kamu ini raja gosip. Tidak ada yang tidak kamu ketahui. Kak Fei, kalau aku bicara jangan marah ya. Katakan saja aku tidak akan mati karena marah. Hari itu kamu lembur sukarela, dan terakhir meninggalkan kantor. Keesokan harinya kejadian desain bocor, entah bagaimana bisa terjadi. Seluruh perusahaan sudah tahu, sekarang semua orang bilang Nona Guan mengambil alih kesalahanmu. Sekarang semua orang memuji Nona Guan sangat berbudi, menanggung semuanya sendiri. Aku tahu. Sebenarnya hari itu, Kak Fei, bukan aku menyalahkanmu. Mulai sekarang kurangi hal-hal yang merepotkan, tapi tidak dihargai. aku mengerti. Dunia persilatan memang kejam. Ternyata bocah Mao Feng itu. Dia membuat segalanya kotor dan berantakan. Seluruh tubuhnya penuh lumpur hitam. Aku hanya merasa dia bodoh. Ayah Ken, kamu kembali bajingan kamu, kemana saja kamu? Kenapa langsung memaki orang begitu? Keluar kau, keluar Fei Fei, apa yang kamu lakukan? Urusan kami tidak ada hubungannya denganmu, keluar kau. Kilyar, apakah kamu gila? Mau kemana keluar hari ini? Aku tidak nyaman. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak baju baruku. Punya uang beli baju baru, dari mana dapat uangnya? Uang hasil menjual informasi rahasia bisnis kan? Apa katamu? Kamu yang mencuri desainku.
Membuat perusahaan kita berantakan masih tidak mengaku. Desain. Jangan bilang kamu belum pernah lihat desainku. Memang aku lihat tapi aku tidak mencuri. Kamu tidak mencuri. Baiklah, jelaskan padaku kemana saja kamu 2 hari ini. Kenapa handphonemu mati? Aku pergi ke Gunung Bayun bersama Mao Feng untuk mencari inspirasi. Handphone mati ya otomatis mati, karena baterainya habis. Alasan mencari inspirasi ini benar-benar dipaksakan. Kakak, begini ceritanya. Beberapa hari yang lalu aku pergi nyanyi. Mao Feng bilang lagunya itu saja nggak ada yang baru. Dia minta aku nulis lagu baru tapi aku nggak bisa. Jadi aku ajak dia ke Gunung Bayun cari inspirasi. Tapi malah Mao Feng jatuh sampai kotor-kotoran. Kalau nggak percaya tanya aja langsung sama Mao Feng. Berani sumpah nggak? Berani nggak? Kakak, otakmu nggak bermasalah kan? Kalau aku ini pedagang informasi bisnis, masa aku bisa sengsara begini? Aku sampai nggak bisa bayar sewa rumah aku numpang sana-sini. Terus uang 100.000 yang kamu kasih ke Dakiang itu dari mana? Kok kamu tahu? Kamu menggeledah bajuku? Aku nggak sengaja nemu pas lagi ngalihin selimut buat kamu malam-malam. Uang itu hasil jerih payahku selama ini. Kalau aku ini pedagang informasi bisnis, masa aku bisa sengsara begini? Lajepila. Kalau aku benar-benar berhasil dapetin desain itu, ngapain aku balik lagi? Ngapain? Ngapain? Jadi beneran bukan kamu ya? Aku sih udah lihat desainnya tapi aku nggak ambil. Terus siapa dong? Desain perumahan 1001 malam. Dijual ke perusahaan Daye. Apa? Perusahaan udah ketahuan yang jual desainnya adalah desainer senior di departemen desain Guan Yakin. Terus Guan Yakin sekarang gimana? Guan Yakin sendiri udah ngaku. Dia udah nyuri desain perusahaan 3 kali. Dijual ke perusahaan lain buat cari untung. Awalnya aku kira yang terakhir kali itu kamu yang ngelakuin. Tapi kayaknya sekarang kali ini bukan kamu. Aku nanya Guan Yakin sekarang gimana? Dia udah dibawa ke departemen keamanan. Bukan anak angkatnya wakil direktur Sang ya? Ya, wakil direktur Zhang sendiri yang nyuruh bawa dia. Kok kamu tahu Guan Yakin itu anak angkatnya wakil direktur Zhang? Kamu mau ngapain? Mau bayar utang? Mama Yakin gimana sih? Kamu kok cepat banget tahu? Bukan salah dia, aku yang ngelakuin. 3 kali itu kamu? 2 kali pertama aku, yang terakhir nggak tahu. Kenapa kamu ngelakuin itu? Aku pengen hidup bebas. Jadi aku mikir, kalau aku jadi pejabat, proyek terus bermasalah, dan jika akhirnya terungkap bahwa itu adalah saya yang melakukannya, mungkin Dewan Direksi akan mempertimbangkan untuk menggantikan saya. Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa kesalahanmu bisa membunuh banyak karyawan? Saya tidak memikirkannya dengan jelas. Kamu tidak pernah ada di kantor setiap hari. Bagaimana kamu mencuri informasi inti? Saya memaksa Yakin untuk melakukannya. Jadi, Ibu, Yakin sudah mengambil semua tanggung jawab ke dirinya sendiri. Kamu juga tahu bagaimana karakter pamanmu, dia bersikeras untuk menangani ini secara resmi. Jadi dia akan menuntut Yakin ke pengadilan. apakah keluarga perlu sekeras ini? Besok pagi, akan menuntut Yakin ke pengadilan. Apa syaratnya untuk tidak menuntutnya? Saya tanya apa syaratnya untuk tidak menuntut Yakin. Kamu sedang bernegosiasi dengan saya, kamu memperlakukan Yakin seperti ini. Bukankah ini memaksa saya untuk bernegosiasi? Apapun syaratnya kamu setuju. Mengapa kamu memaksa saya untuk menikahi Yakin? Kamu bodoh jika kamu menikahinya. Dia akan menjadi nyonya perusahaan, tidak ada yang bisa percaya.
Nyonya perusahaan akan mencuri desain perusahaan dan menjualnya ke pesaing. Dengan cara ini pamanmu juga punya alasan untuk mundur. Saya juga bisa menjelaskan ke Dewan Direksi. Apakah pertama kali saya melakukan ini, kalian sudah tahu? Kalian diam saja menunggu kesempatan ini. Apakah kami merugikanmu? Ibu, kamu menggunakan taktik bahkan pada anakmu sendiri. Kamu lancang. Siapa sebenarnya yang menggunakan taktik? Kamu membuat banyak masalah hanya untuk tidak mengambil alih perusahaan. Kamu terus membuat masalah. Saya tidak ingin berbicara lagi denganmu. Kamu harus menjawab saya apakah kamu setuju atau tidak. Saya, Wang Shao, ambilkan obat untuk ibuku. Baik Tuan Muda. Baik-baik. Apa yang dikatakan bibiku? Kamu memang hebat. Pasti akan menyerah. Tampaknya dia masih mencintaimu. Saya tidak yakin apakah dia masih mencintai saya. Tapi yang saya yakin adalah, dia tidak akan membiarkan saya menanggung kesalahannya. Lalu apa selanjutnya? Sebarkan berita bahwa saya dan Sueken akan bertunangan. Seharusnya kita membuatnya jadi perbincangan di seluruh kota. Jadi nanti dia tidak bisa mengelak lagi. Baik. Ini tidak sulit, biar saya yang urus. Saya memang tidak ada masalah, tapi tetap harus ada yang jadi kambing hitam. Siapa? Mengenai detail spesifik dari rencana ini, saya akan jelaskan padamu. Mari kita bicara di dalam. Kamu lihat lagi gambar tadi, kalau ada masalah kamu bisa datang ke saya. Baik, Kak Fei. Meg katakan. Mengapa Nona Guan kembali bekerja? Pagi ini Yutu bilang padaku Nona Guan difitnah. Siapa yang memfitnahnya? Siapa yang memfitnahnya sudah tidak penting lagi. Yang penting Nona Guan kali ini tidak hanya selamat dari bahaya besar, tapi juga mendapat keberuntungan dari musibah. Yutu bilang dia punya informasi internal Liri dari Har bilang. Nona Guan akan bertunangan dengan bos besar. Benarkah itu bagus? Kalau begitu ini benar-benar perubahan nasib. Perubahan nasib APA Kak Fei, kamu akan menghadapi malapetaka. Kamu malah masih memikirkan orang lain. Malapetaka apa? Kamu orang yang pintar, kenapa sekarang malah bingung? Kamu pikir Nona Guan sekarang tidak ada masalah. Tapi masalah kebocoran informasi, tetap harus ada yang bertanggung jawab. Cari saja. Cari apa, sudah jelas ini ulah Nona Guan. Bukti sudah jelas, masih cari apa lagi? Jangan-jangan mau cari kambing hitam. Ini terlalu kejam. Kak Fei, 1001 malam adalah tanggung jawab kita bertiga. Kita berdua harus berharap yang terbaik. Benarkah? Huiming, waktu itu saya sedang marah. Nada bicara saya agak keras, jangan tersinggung ya. Wakil Direktur Sang, memang karena saya kurang tegas. Anda benar memarahi saya. Masalah yakin adalah perintah dari atas. Yakin sebentar lagi akan menjadi. Ada hal negatif yang melibatkannya. Anda tenang, saya akan menekan masalah ini. Masalah ini sudah besar. Hanya menekan mungkin tidak cukup. Lalu apa maksud Anda? Harus memberikan penjelasan kepada Dewan Direksi. Harus ada kambing hitam. Huiming, banyak hal tidak perlu diungkapkan terlalu jelas. Siapa? Yakin tentu tidak bisa. Make adalah keponakan Lau Huang dari Departemen SDM. Kita harus memberi muka.
Bai Xiao Xiao Hongxi adalah asisten desainer. Posisinya terlalu rendah. Anda maksud Gu Feifei? Hui Ming. Di antara para manajer menengah di perusahaan ini, saya paling menaruh harapan pada Anda. Anda muda dan berbakat. Dan juga memiliki wibawa yang tinggi. Jadi, masa depan Anda tak terbatas. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Minum teh baik. Bos, tolong tanda tangan ini. Oh kamu. Tidak ada apa-apa, ada keperluan. Ini adalah karya desain saya sebelumnya meskipun ada beberapa kekurangan. Tapi cukup untuk melengkapi 1001 malam. Saya pikir ini tidak akan menghambat kemajuan. Anda lihat saja jika bisa. Bahas dengan departemen teknik. Baiklah, Saya keluar dulu. Fei Fei. Ada apa? Saya akan segera melihatnya. Baik, kerja keras. Hongxi, ayo jalan-jalan. Tidak, saya sangat lelah. Hitung saya juga. Kita pergi ke toko pakaian dalam. Kamu mau kemana? Mei. Mereka berdua cewek pergi jalan-jalan, kamu cowok ngapain ikut? Sebentar kita berdua makan bersama. Makan. Fei Jie, menurut saya lebih baik tidak. Sekarang ini sebaiknya kita jangan terlalu dekat. Kenapa? Hindari prasangka. Saya pikir kamu terlalu paranoid. Seperti kata pepatah, dunia ini kejam. Saya pergi dulu. Dunia ini kejam. Saya sudah kembali. Makan dulu atau mandi dulu ya? Ya terserah. Ayo ganti baju. Kamu kenapa sih? Enggak kenapa-kenapa. Muka kamu kenapa kok pucat gitu, sakit ya? Enggak. Kenapa sih, ada apa, bilang aja sama aku. Masalah kebocoran di perusahaan, sebenarnya itu ulah Guan yakin. Enggak tahu juga dia sama Pak Sang main apa. Sekarang dia mau jadi nyonya perusahaan. Kalau gitu kebocoran desain harus ada yang tanggung jawab. Jangan-jangan kamu yang disuruh tanggung jawab. Tentu saja bukan aku. Terus siapa yang mau dijadikan kambing hitam? Gu Fei Fei. Ini kan bukan kamu, jadi udah selesai. Meskipun ini agak nggak adil buat dia. Tapi ini keputusan atasan kamu. Kamu udah bilang sama dia belum? Aku nggak tahu harus bilang gimana sama dia. Menurutku sih kalau mau bilang mending cepat-cepat aja. Dari omongan tadi, kayaknya Pak Sang sama Nona Guan nggak suka sama dia. Mending kamu cepat-cepat pecat dia aja. Biar mereka puas. Aku seumur hidup belum pernah melakukan hal yang keji kayak gini. Aku tahu ini sulit buat kamu. Tapi kita juga nggak ada pilihan kan?
Aku mandi dulu ya. Minum dong minum. Kenya mana? Kenya pulang ke rumah mamanya. Dia punya rumah di Hangzhou juga ya? Ya ampun Mbak, dia kan orang Hangzhou. Siapa ya? Oh, kamu ada apa? Makan? Oke, nanti ketemu. Maofeng, aku pergi dulu ya. Oke, dadah. Ayo. Selamat malam, selamat datang. Datang. Duduk dulu ya. Pesan makanan dulu. Aku udah makan. Kamu ngajak aku makan pasti ada apa-apa, bilang aja. Jangan ragu-ragu gitu, kenapa sih? Fei tentang masalah kebocoran desain itu. Jangan-jangan kamu mau suruh aku gantiin Guan, yakin ya? Saya hanya bisa bilang, ada beberapa hal yang tidak bisa saya putuskan sendiri. Katakan saja apa maumu. Maaf, saya harus memecatmu. Apa? Langkahmu ini benar-benar kejam. Kalau aku tidak salah, sejak kapan kamu jadi begitu kejam? Aku belajar dari kamu. Hanya nama kosong saja. Tentu saja aku senang. Lalu kenapa kalau cuma nama kosong? Dunia ini memang dunia yang mementingkan nama kosong. Dan aku punya keyakinan untuk mengubah nama kosong itu jadi nyata. Apakah kamu benar-benar tak ingin menikahiku? Ini karena kakakmu. Bisakah kita tidak membahasnya? Kamu masih belum bisa melewati rintangan ini ya? Betul. Aku memang tidak bisa melewatinya. Aku tidak percaya kamu bisa melakukannya. Aku tidak seperti kamu, yang bisa dengan mudah memindahkan perasaan kepadaku. Aku tidak bisa sebebas itu. Berani bilang kamu tidak punya sedikit pun perasaan padaku. Yakin. Aku tidak menyangkal bahwa aku sangat menyukaimu dulu. Tapi setelah aku tahu, betapa sulitnya dia akhirnya menyukai seorang wanita. Aku tidak bisa bersaing dengannya, aku tidak bisa. Aku tidak mau ibuku sendirian dan kesepian. Bukan karena aku masih punya perasaan padamu. Baiklah, terserah apa katamu. Toh berita pertunangan kita sudah tersebar kemana-mana. Segera semua orang akan tahu. Aku adalah Nyonya Sue masa depan.
Kita semua tahu di dalam hati. Kamu ingin menikahiku. Kalau aku Kanye si musisi, mungkin kamu bahkan tidak akan melihatku sekilas. Aku rasa belum tentu juga. Tidak heran hari ini Menerio yang terhormat rela mengundangku makan malam. Ternyata untuk memecatku. Memecat pegawai seperti menghadapi narapidana hukuman mati. Sebelum dieksekusi mereka disuguhi hidangan besar. Lalu setelah makan langsung dipenggal. Fei Fei, ini perintah dari atasan, aku benar-benar tidak bisa apa-apa. Aku harap kamu bisa mengerti posisiku. Saya bisa menulis surat rekomendasi yang bagus untukmu. Perjamuan Hongmen ditambah surat rekomendasi yang cantik. Menerio terima kasih atas jamuannya. Fei Fei, apa yang kamu lakukan? Jangan begitu, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku masih harus bersyukur sampai menangis padamu. Maukah aku meneteskan beberapa air mata untukmu? Kamu berharap aku bisa mengerti posisimu. Aku tidak bisa mengerti kamu lagi. Kamu pikir dengan memberikan surat rekomendasi padaku, itu adalah pemberian bagiku? Bagaimana kamu tidak memikirkan betapa cepatnya kabar menyebar di lingkaran ini? Cepat atau lambat seluruh dunia desain properti akan tahu. Bagaimana aku bisa bertahan di lingkaran ini nanti? Aku. Yo Huiming, kamu benar-benar kejam. Dengarkan aku tidak ingin mendengarnya lagi. Selamat tinggal. Fei 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 Fei. Kenapa kamu pergi begitu saja tanpa menyelesaikan pembicaraan hari itu? Kenapa matikan ponsel? Bukankah kamu sudah pulang? Apakah rumah ibumu di sini ada apa? Langsung begitu marah. Apa yang terjadi? Jangan menangis, ada apa? Aku dipecat. Apa? Aku dipecat lagi. Kenapa? Apa kenapa banyak sekali kenapa? Aku memberitahu kamu kenapa, apa gunanya? Kebetulan. Kebetulan aku juga sedang tidak mood. Mari kita minum bersama. Ayo jalan-jalan. Kamu juga bicara dong? Aku sudah memberitahumu. Jangan diam seperti kayu, oke? Bicaralah. Tidak masuk akal, mereka benar-benar jahat. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku sudah lama tidak ingin tinggal di tempat itu. Membosankan, saling sikut, saling curiga. Apa kamu baik-baik saja? Kamu masih marah apa? Tidak, bukan. Yo Huiming, aku marah dia memanfaatkan jabatannya untuk balas dendam. Kamu kenal dia?
Dia adalah pacarku saat kuliah. Orang brengsek ini. 10 tahun kemudian masih menyusahkanku. Yo Hui Ming, kamu adalah batu sandungan dalam hidupku. Selama ada kamu, aku pasti sial. Sepertinya dia menyakitimu sangat dalam ya. Dia dulu tidak seperti ini sungguh. Dia dulu sangat lembut dan perhatian. Dia sangat pandai merawatku. Tapi setelah masuk ke masyarakat, kok bisa berubah jadi begini? Kamu tidak akan masih mencintainya kan? Sekarang aku hanya punya 2 kata untuknya. Kecewa. Tambah 2 kata lagi. Menghina. Lagi pula dia sekarang sudah menikah. Istri dia sekarang adalah sahabat terbaikku dulu. Aku rela berkorban untuk sahabat. Untuk suami, dia menusukku 2 kali. Hubungan kalian terdengar sangat rumit. Kenya, kamu punya pacar nggak? Bisa dibilang ada. Janji padaku? Jangan mengkhianatinya, jangan menyakitinya. Karena wanita sangat rapuh-rapuh. Wanita sekuat apapun tak tahan disakiti hati. Kalau kamu mencintainya, jangan sakiti dia. Tenang, ada aku. Tidak ada yang bisa ganggu kamu. Kakak-kakak, Hui Ming, kamu melamun apa? Hui Ming, Gu Fei Fei dipecat ya? Enak nggak? kamu nggak lihat aku sibuk. Tidur dulu ya. Hui Ming, kita sudah menikah 5 tahun. Aku mau punya anak. Bukannya sudah bilang sebelumnya. Tunggu proyek ini selesai dulu. Waktu lebih longgar. Baru kita punya anak ya. Dengar, tidur dulu.
Bangun. Kemarin malam kamu mabuk berat. Aku mabuk kamu muntah berantakan. Muntah ke aku kamu juga muntah ke Ken ye. Ken kemarin malam dia yang mengantarmu pulang. Kemarin malam. Iya kemarin malam. Sepertinya aku minum bersamanya di mana dia sekarang. Di ruang tamu dia datang lagi ke rumah kita. Kamu muntah ke bajunya, aku terpaksa mencuci bajunya. Dia tidak punya baju, aku terpaksa memberinya jubah tidurmu. Bagaimana dia bisa pulang dalam keadaan seperti itu? Kamu memberinya jubah tidurku yang harganya lebih dari 800 yuan. Lalu bagaimana Nona? Bajuku tidak muat untuknya, aku benar-benar kagum padamu. Apa yang dia lakukan sedang ngobrol di ruang tamu? Ngobrol dengan siapa ibumu? Xiao Ken. Ayah dan kakakku sudah meninggal. Di rumah hanya ada aku dan ibuku. Ayah Fei Fei juga sudah lama meninggal. Bu, kamu kenal dekat dengannya. Xiao Ken benar-benar anak yang baik. Kamu punya selera yang bagus. Apa maksudmu aku punya selera? Bagaimana dia bisa disebut baik? Sudahlah, jangan berpura-pura. Pemikiran ibu tidak kuno. Bu, kamu bicara apa, jelaskan dong? Jangan sandarkan kepalamu ke ibu dan kembalikan jubah tidurku. Pakaianku belum kering. Kalau kamu memaksa aku melepasnya, aku akan telanjang. Sudahlah, jangan dilepas. Xiao Ken, menurutku, lebih baik kamu pindah saja ke sini, lebih praktis. Bu, kenapa kamu menyuruhnya pindah ke sini? Kenapa dia harus pindah ke sini? Fei Fei, bukankah ibu sudah bilang? Ibu sangat terbuka dengan kalian. Berhenti. Bu, kamu pikir aku punya hubungan dengannya? Aku beritahu kamu, hubungan kita adalah, aku menabraknya berhutang uang gitar padanya. Dia adalah krediturku, tidak ada yang lain. Kamu bisa menjadi saksi, Xiao Lajiao. Ngantuk-ngantuk, aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Aku mau tidur dulu. Kenapa kamu seperti ini? Jelaskan pada ibuku. Apa yang salah dengan cinta antara pria dan wanita? Bibi, aku mau tidur dulu. Bu, bukan seperti yang dia katakan. Fei Fei, aku dengar. Kamu sering mengganggu Xiao Ken. Aku beritahu kamu, aku sangat suka Xiao Ken. Kalau kamu mengganggunya lagi, aku gak bakal berhenti sampai kamu. Malas jelasin, terserah kamu mau mikir apa. Feiji, kok kamu belum datang kerja sih? Kamu gak tahu aku udah dipecat ya? Kok kita gak tahu ya? Ayo cepat datang, kita nunggu kamu buat rapat. Aku gak dipecat ya? Ayo cepat datang, soal gambar 1001 malam itu. Bagian teknik ada beberapa hal yang mau diskusi sama kamu. Oke, aku langsung berangkat. Aneh deh manggil aku buat rapat. Kerja ya, aku anterin kamu deh. Tante, aku ganti baju dulu. Oke. Aku bakal sering datang nemenin Fei Fei. Oke. Naik mobil apa sih? Ayo. Naik gak? Mobil ini hasil curiannya. Ada mobil ya, naik aja, ngapain banyak bacot. Kamu ini sebenarnya ngapain sih? Yang punya utang kamu, ayo naik. Aku gak anterin kamu naik ya. Gak usah. Jangan boros-boros buat gaya-gayaannya. Hemat-hemat buat bayar sewa. Akhir-akhir ini, banyak masalah, banyak departemen. Nungguin kita departemen desain ketawa-ketawa. Aku harap kita semua bisa bikin hasil yang bagus. Detail tugasnya kayak gini. Hongxi sama Yutu lanjut tanggung jawab proyek Nanhu Xiayue. Nanhu Xiayue udah hampir selesai soal jalur hijau. Harus sesuai sama gambar kita. Fei Fei sama Meg tetap tanggung jawab 1001 malam. Setelah rapat kalian ke departemen teknik.
Bikin rapat kecil komunikasi yang baik, jangan sampai ada masalah lagi. Sudah paham semua? Paham-paham. Fei Fei, kamu masih ada masalah apa? Aku mau tahu soal kebocoran gambar 1001 malam. Sekarang gimana penanganannya? Soal ini mulai sekarang jangan dibahas lagi. Kenapa gak ada, kenapa ini perintah dari atas? Terus ini gimana dong, dibiarin aja gitu? Kamu ini banyak banget nanya kalau ada waktu. Mending mikirin soal desain tema lingkungan. Rapat selesai. Habis hujan terang lagi. Make sebenarnya gimana sih? Gimana apanya? Siapa yang menyuruhmu menelepon dan memanggilku kembali bekerja? Manager Yo. Kak Fei. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kak Fei, sebelum kamu bertanya padaku, bolehkah aku bertanya sesuatu dulu? Siapa pemilik BMW yang mengantarmu pagi ini? Bagaimana kamu tahu? Resepsionis, Xiaosan, mulutnya lebih besar dari Yutu. Ya ampun. Kak Fei, sekarang seluruh perusahaan tahu kamu punya koneksi kuat. Koneksi kuat apa yang kumiliki? Orang-orang ini benar-benar membosankan. Kak Fei, kamu tidak perlu mengatakan jika tidak ingin. Tapi mengingat kita berdua adalah rekan di Kebi. Kedepannya jika ada hal baik ingatlah padaku. Apa yang baik-baik aku bilang sudah-sudah. Makan-makan make. Aku makan. Makan lebih banyak. Aku lihat-lihat. Hongxi. Ya saat menikah nanti. Bisakah aku? Nona Guan, kamu terlalu menganggapku. Aku mau 3 pasang pengiring pengantin. Baik. Fei Fei, Nona Guan. Selamat Nona Guan. Terima kasih, selamat Nona Guan. Hei Fei Fei, hari ini akhir pekan setelah pulang kerja, kamu ada waktu tidak? Apa yang terjadi? Tidak ada, aku ingin kamu menemani aku memilih gaun. Mengapa kamu meminta aku menemani? Karena aku merasa seleramu bagus. Baik, tidak masalah, terima kasih, selamat. Kak Fei, Hotel Kaisaria. Kamu harus berusaha ya. Nyonya Zhang. Usu, kamu juga datang membeli bunga. Ya, kamu juga sering ke sini ya? Ya, bunga di rumah kami diganti setiap hari. Baik, kita bersama-sama ya, baik. Usu. Kali ini Huiming benar-benar tidak sepadan. Tidak sepadan apa tidak sepadan? Kamu belum tahu, dia tidak mengatakan apa-apa padaku. Kalau begitu aku yang terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa, Nyonya Zhang, katakan Huiming bagaimana. Huiming kali ini demi melindungi Gu Fei Fei. Tidak hanya mengakui denda gaji 1 kuartal, tapi hampir bertengkar dengan Lao Chen dari Departemen Keamanan. Membuat Lao Zhang kami juga kehilangan muka. Siapa sih Gu Fei Fei itu? Bukan cuma seorang desainer. Pasti dia desainer yang hebat. Kalau tidak, Huiming kamu tidak akan mempertaruhkan segalanya untuknya, kan? Karyawan mana yang bisa bertemu bos seperti Huiming kamu? Itu benar-benar keberuntungannya. Ya, Huiming memang seperti itu. Terkadang untuk teman, bisa mengorbankan segalanya. Tapi, yakin sepertinya tidak suka Gu Fei Fei ini. Kamu pikir Gu Fei Fei ini pergi atau tidak? Bukan masalah waktu, jadi saya bilang. Huiming tidak sepadan. Maaf Fei Fei, merepotkanmu membantu saya memilih gaun. Bantuan apa sih, cuma kasih saran kecil. Sebentar lagi kamu akan bertemu calon suami saya. Bos besar ya, iya. Sedikit gugup, tidak perlu gugup. Mungkin kalian berdua pernah bertemu. Kita pernah bertemu dulu di Kebi. Sering bekerja sama dengan perusahaan properti Jepang.
Mungkin pernah bertemu tapi tidak kenal, saya lupa. Sudahlah, tapi kamu benar-benar beruntung. Banyak orang yang melindungimu. Melindungiku, siapa yang melindungiku? Kamu tidak tahu kalau tidak kamu pikir. Bagaimana kamu bisa kembali bekerja? Saya juga belum mengerti, kamu tahu. Yo Huiming. Yo Huiming yang mempertaruhkan dirinya di depan ayah angkat saya. Bahkan rela memotong gaji 1 kuartal. Baru kamu bisa kembali bekerja dengan aman. Fei Fei, saya sangat iri padamu, ajarilah saya. Bagaimana bisa seperti kamu yang punya pesona membuat pria baik padaku? Saya tidak bisa menemanimu, saya ada urusan dulu. Saya sudah kembali. Bagaimana akhirnya masalah kebocoran gambar diselesaikan? Kok tiba-tiba tertarik dengan urusan perusahaan saya? Diselesaikan ya sudah. Gu Fei Fei tidak pergi, siapa yang akhirnya jadi kambing hitam? Bagaimana kamu tahu Gu Feifei tidak pergi? Kenapa kamu melakukan ini? Saya melakukan apa? Kenapa kamu rela memotong gaji 1 kuartal untuk melindungi Gu Fei Fei? Siapa yang menghasut di depanmu? Apakah kamu melindungi Gu Fei Fei? Memangnya kenapa kalau iya? Maka ini bukan adu domba. Gu Feifei tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Semua ini dilakukan oleh Guan Yakin sendiri. Dia memanfaatkan statusnya sebagai anak angkat wakil Presiden Sang untuk mencuri informasi perusahaan. Tapi tidak mendapat hukuman sama sekali, ini sudah sangat tidak adil. Dan aku harus memecat karyawan yang baik karena dia. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Lalu apakah adil jika kamu mengurangi gajimu sendiri? Aku juga bertanggung jawab dalam hal ini. Guan Yakin mencuri desain 3 kali. Aku tidak tahu. Jika yang dipecat bukan Gu Fei Fei, apakah kamu akan melakukan ini? Kenapa diam lagi? Jika itu apakah kamu akan berani bermusuhan dengan manajer Departemen Keamanan dan dengan wakil Presiden Zhang untuk melindunginya? Yo Huiming, akuilah saja. Kamu memang tidak biasa. Aku tidak biasa bagaimana? Aku hanya merasa dia kasihan saja. Wushu, kenapa kamu sangat membenci Fei Fei? Kamu bilang dia saudari baikmu, tapi ini sikapmu terhadap saudari baikmu. Sen siap kali Fei Fei ada masalah. Ekspresi senangmu terlihat jelas di wajahmu. Wushu, dengarkan aku. Kita sudah menikah, kamu pemenangnya. Gu Fei Fei sudah 10 tahun masih sendiri. Apa dia melakukan kesalahan? Kenapa kamu begitu membenci saudari ini? Ada kebencian yang besar. Saudari, apakah dia menganggapku saudari saat sekolah dulu? Dia memanggil saudari lebih akrab dari siapapun. Tapi bagaimana dia memperlakukan aku? Semua kemuliaan adalah miliknya, semua orang mengelilinginya. Dia tahu aku menyukaimu tapi tidak mau menyerahkanmu padaku. Apakah dia menganggapku saudari? Kamu bilang apa? Pokoknya kamu suamiku saat kamu baik pada wanita lain. Tolong pikirkan istrimu. Aku menyelamatkan karyawanku, aku tidak merasa melakukan kesalahan. Jika kamu merasa aku salah, maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yo Huiming, kamu. Huiming, aku di depan rumahmu. Baik, aku segera turun. Kamu ngapain? Aku menemui dia ada urusan denganku. Urusan apa dia denganmu? Dia tahu kamu melakukan banyak untuknya. Sangat tersentuhkan kamu aku. Kamu hanya menunggu dia tersentuh, begitu dia tersentuh kamu punya kesempatan. Kemudian kalian berdua bisa melanjutkan hubungan. Kamu ngomong apa sih, kok kamu jadi kayak wanita kasar? Aku tidak mengizinkanmu turun tangga. Huiming. Kamu menghukum diri sendiri dengan memotong gaji 1 kuartal. Untuk melindungiku. Aku melindungi seorang desainer yang berbakat.
Hui Ming. Suamiku aku. Aku duluan ya. Hui Ming, aku salah, aku seharusnya tidak bertengkar denganmu. Kamu benar selain yang lain. Fei Fei setidaknya adalah teman sekelas kita. Kamu membantunya itu tidak salah, aku yang salah. Hui Ming, aku terlalu picik. Tapi kamu harus memikirkan aku. Kamu bilang kamu akan membantu mantan pacarmu. Hatiku bisa tenang, Hui Ming. Hui Ming, jangan marah, ikut aku pulang yuk. Pulang yuk. Sudah kembali. Kamu kenapa nggak apa-apakan? Kayak baru kalah perang. Aku masak mie instan, mau makan nggak? Nggak mau. Leher bebek aja nggak mau. Pasti kena apa-apa nih. Sudah lewat jam 2. Gu Fei Fei, aku benar-benar memperingatkanmu. Walaupun Yo Hui Ming pernah berjasa padamu, dia sudah menikah dengan musuh. Jangan mikir yang macam-macam lagi, cepat tidur. Jangan mikir, tidur-tidur. Sudah berapa lama kita nggak minum-minum? Bukan nggak mau datang. Tapi kalau datang jadi sedih. Tapi hari ini harus datang. Abang. Aku besok mau bertunangan dengan Yakin. Guan Yakin.
Sebenarnya dia seharusnya menjadi pacarmu. Dulu aku pergi ke Jepang. Tapi abang, kenapa kamu pergi buru-buru? Kenapa kamu tinggalkan masalah besar untuk aku tanggung? Kamu pikir aku bisa menanggungnya? Dulu kamu benar-benar mencintai Yakin. Kamu sangat mencintainya. Tapi apakah dia mencintaimu? Sebenarnya aku tahu dalam hati. Kamu tidak ingin berubah. Tapi kamu tidak punya pilihan. Kamu terjebak dalam perebutan kekuasaan. Vortex intrik dan persaingan. Kamu mati karena kelelahan. Tapi sekarang kamu santai. Kamu di sana menemani ayah. Minum-minum dan main catur. Kamu meninggalkan kekacauan besar ini padaku. Apa yang harus kulakukan? Ajari aku dong. Kakak. Kembali. Ayo ayo kasih aku makan, kasih aku makan, kasih aku makan. Aku lapar sekali, aku bantu kamu masak satu mangkuk lagi ya, tidak usah, tidak usah. Fei Fei, aku Huiming. Aku menunggumu di tempat yang indah, jangan sampai tidak ketemu. Siapa, ada apa? Kamu terus makan saja, aku keluar dulu. Bye bye bye, hati-hati. Kamu makan sendiri di luar ya? Kenye, Keluar, duduk-duduk yuk. tidak bisa hari ini, aku ada urusan. Mao Feng bar, aku tunggu kamu. Suaramu kenapa tidak bersemangat? Cepat datang. Bye. Pak, bolehkah kami mulai menyajikan makanan? Maaf, teman saya belum datang. Bye. Kenye, kenapa kamu sendirian? Aku suruh Mao Feng tutup hari ini. Karena aku ingin menikmati kebebasan terakhir. Kamu kenapa? Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah?
Pei Pei Huai, kamu doakan aku baik-baik saja dong. Lalu kenapa kamu seperti ini? Kamu sendiri kan bilang, aku Kenye standarnya optimis. Di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkanku. Ibuku dirawat di rumah sakit. Maaf ya, Tidak apa-apa, bukan penyakit serius. Tapi ibuku terbaring di tempat tidur, memintaku melakukan sesuatu yang tidak ingin Aku kulakukan. Aku tidak bisa menolaknya. Hanya bisa menyetujui permintaannya. Kenye. Kamu ini sebenarnya orang seperti apa sih? Kamu pernah dengar cerita Cinderella? Jam 12 malam semuanya akan kembali biasa. Siapa sih yang belum pernah dengar cerita itu? Malam ini jam 12 aku juga akan berubah. Kamu berubah jadi apa? Jadi manusia serigala. Pernah dengar cerita Pangeran Katak? Kamu mabuk ya, jauh-jauh suruh aku datang. Temanin kamu nostalgia cerita dongeng. Katak yang jelek. Karena ciuman putri berubah jadi pangeran. Kamu ini mau bilang apa sih? Kalau aku bilang aku ini Pangeran Katak, Kalau gitu aku putri salju. coba kamu cium, aku lihat aku berubah jadi Pangeran Katak. Enggak perlu dan aku yakin kamu pasti mabuk. Aku ini beneran ada urusan. Aku pergi ya, aku sudah telat. Hari ini ulang tahunku. Tapi aku nggak mau merayakan sama orang lain. Aku cuma mau sendiri. Tapi waktu aku di bar sebentar, aku merasa sangat kesepian. Lalu buka-buka buku telepon. Langsung nemu kamu. Ken, maaf ya. Aku enggak tahu. Tapi aku juga enggak bawa kado ulang tahun buat kamu. Aku bawa Ken. Kalau gitu Ken, aku kasih sebagai kado ulang tahun buat kamu. Kamu memang jago bikin orang senang. Kalau gitu kamu mau gimana? Aku mau celengan rumah jamur kamu. Kok kamu tahu aku bawa? Kan tiap hari masuk tas. Ini enggak bisa aku kasih. Kenapa? Enggak ada alasan, cuma enggak bisa kasih. Aku memang mau itu. Kalau kamu nggak kasih, aku bawa Ken pulang kasih makan kucing. Kamu ini, Silahkan. kenapa kamu harus minta rumah jamur? Karena itu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sebagai balasannya aku nyanyi buat kamu. Mas, kalau enggak pesan sekarang, Koki mau pulang. Bayar. Tapi makananmu belum datang. Bayar saja. Tunggu dulu. Aku tanya dulu jam berapa sini tutup. Bayar dulu, aku tunggu sebentar. Oke. Terima kasih.
Ini adalah ulang tahun paling bahagia dalam 2 tahun terakhir. Kenapa? Banyak hal. Sulit dijelaskan. Kanye, aku selalu merasa kamu orang yang misterius. Sepertinya ada banyak cerita di dirimu. Kalau begitu percaya nggak kalau aku ini pangeran? Yang itu aku sama sekali nggak percaya. Gimana kalau kamu cium aku langsung berubah? Kamu sudah menipu berapa banyak cewek dengan trik itu. Kamu nggak percaya ya? Sebentar lagi jam 12. Kalau kamu mau temani aku sampai lonceng tengah malam berbunyi. Lihat deh apakah aku bisa berubah jadi pangeran Kanye. Maaf, aku benar-benar nggak bisa nemenin kamu. Aku ada urusan penting. Selamat ulang tahun ya. Kanye. Dia nggak percaya, kamu percaya nggak? Kodok jadi pangeran nih. Kodok berubah jadi pangeran. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Udah malam masih belum tidur. Kenapa HP kamu mati? Nggak mau diganggu aja. Dulu kalau ada urusan HP kamu nggak pernah mati. Mungkin habis baterainya. Aku baru ganti baterainya tadi malam. Kamu kenapa sih sebenarnya mau ngomong apa? Kamu tadi pergi kemana? Tadi ada urusan. Urusan sama siapa? Teman kantor. Teman kantor mana, bagian teknik, keuangan, penjualan, atau personalia? Aku sudah telepon semua bagian. Mereka bilang nggak ada yang sama kamu. Kamu ngecek aku ya? Aku khawatir ada apa-apa sama kamu. Aku udah gede bisa ada apa-apa. Tiba-tiba nggak pulang makan malam, telepon juga nggak ada. Baru pulang subuh kamu pikir aku nggak khawatir. Jadi kamu menelepon ke rumah semua rekan kerjaku. Aku khawatir padamu. Usu kamu dulu tidak pernah seperti ini. Itu karena dulu aku selalu tahu kemana kamu pergi. Baiklah aku sedang makan di Niao, Yu Hua siang. Ini faktur dan tagihan cukup ya. Kamu makan dengan siapa? Aku kenal sebagian besar temanmu. Kali ini yang tidak kamu kenal. Maka perkenalkan aku padanya. Aku bilang kamu tidak bosan ya. Jadi kamu makan dengannya. Siapa? Gu Fei Fei. Baiklah meskipun aku makan dengan Gu Fei Fei ada apa? Aku tidak bisa makan dengan wanita lain ya. Kamu mengaku Yo Hui Ming. Aku mengaku apa kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu hanya ingin melanjutkan hubungan dengannya. Tidak masuk akal, aku tidak ingin berbicara denganmu. Apakah kamu merasa bersalah? Aku merasa bersalah apa? Usu kamu mencurigaiku itu adalah ketidakpercayaan pada hubungan kita. Selama bertahun-tahun kita selalu baik-baik saja. Tapi mengapa begitu Gu Fei Fei muncul, kamu menjadi sangat tegang? Kamu takut dia akan merebutku? Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tidak percaya pada hubungan kita. Kanye. Nama yang diberikan oleh kakak perjodohan itu benar-benar tepat. Lihatlah betapa malangnya kamu. Di dalam akuarium yang sempit ini, terikat tangan dan kaki. Dan suatu hari nanti, ketika tuanmu senang, dia akan membeli ikan betina dan memaksanya masuk ke dalam hidupmu, menyuruhmu dan dia untuk melanjutkan keturunan.
Seperti ini sampai akhir hayat. Sebenarnya aku sama sepertimu. Ketika fajar tiba aku juga akan dimasukkan ke dalam akuarium yang sedikit lebih besar darimu. Dan sejak itu kehilangan kebebasan. Setiap hari hanya bekerja dan pulang. Pulang dan bekerja. Kemudian memaksakan seorang wanita padaku menikah dan memiliki anak. Dan akhirnya seperti ini sampai akhir hayat. Kita berdua Kenya ini benar-benar senasib sepenanggungan. Lebih baik aku berbuat baik dan melepaskanmu. Tapi, kamu tidak pernah memiliki kemampuan untuk hidup sendiri. Melepaskanmu kembali ke sungai dan laut. Kamu pasti mati. Baiklah ikut saja aku. Kita berdua. Suka duka kita bagi bersama. Tidak jawab berarti setuju, ayo pergi. Ken, kita saling bergantung ya. Kenapa dia aneh sekali? Tidak seperti dulu yang ceria dan polos. Haruskah aku menjenguk ibunya? Sampai sekarang belum ada kata penghiburan untuknya. Gu Fei Fei, kenapa kamu begitu bodoh? Pasti ada masalah di keluarga Ken. Saat butuh uang mendesak, aku malah lupa akan hal itu. Kedepannya bawa buku tabungan setiap hari. Ketemu Ken langsung kembalikan, ingat ya. Waduh, insomnia lagi. Tidur, tidur, tidur. Fei Fei. Zhao Zhao. Kemarin malam. Maaf ya, kemarin malam aku. Gak apa-apa. Fei Fei, bos. Fei Fei, bos, pagi bos. Desain taman untuk Nanhu Xieyue sudah selesai. Sebentar aku tunjukkan. Oke, kita berangkat kerja dulu. Fei Fei, ayo pergi. Pagi-pagi udah makan keripik. Badan aku gini makan banyak gak bakal gemuk iri ya? Hati-hati Yutu jadi kelinci gendut. Bisa aja, coba ulangi sekali lagi. Apa ini makan sedikit lagi? Maaf ya, kemarin ada urusan mendadak. Aku ada yang mau tanya. Apa itu? Waktu itu kamu kayaknya mau ngomong apa ya? Kapan itu? Waktu di bawah rumah aku itu. Aku? Dan juga, kenapa akhir-akhir ini selalu menghindariku? Apa ya? Bukan begitu. Mener Yo, Helen sudah datang Helen. Presiden Sue akan segera tiba, dia minta tim desain. 10 menit lagi ke kantornya. Oke. Presiden direktur datang 10 menit lagi, buruan siap-siap. Terutama perhatikan penampilanmu, direktur utama sangat teliti. Hongxi segera bawa semua desain dalam setengah tahun terakhir kepadaku. Oke. Cepat. Hongxi, pinjamkan cerminmu, ambil sendiri. Apakah perlu sampai segitunya? Belum pernah lihat situasi seperti ini. Bukan cuma direktur utama datang ke perusahaan. Harus sambut dengan parade berdiri tegak, mungkin bakal susah.
Sudah cukup cantik. Selamat pagi Pak Sue. Apakah aku benar-benar tampan sampai membuatmu terkejut? Helen beritahu semua kepala departemen. Rapat di ruang rapat 20 menit lagi. Oke, Apa yang terjadi denganmu? Pulang dulu siapkan bahan rapat. Ya, apa yang terjadi aneh sekali. Pak Sue siapa namanya? Sue Ken. Aku bilang Fei Fei, apa yang sebenarnya terjadi? Aku bingung. Kalau begitu istirahat dulu di kantor. Sue Ken ayo pergi. Sue Ken Kenye. Dia kenapa jangan bicara lagi? Kalian berdua lihat ini. Rapikan ini. Kak Fei, kalau kamu punya penyakit yang kambuh-kambuhan, tolong periksa ke rumah sakit. Teriakanmu tadi membuat kami semua kaget. Kak Fei, apakah kamu kenal direktur utama kita? Sudah jangan banyak bicara. Cepat kembali bekerja. Sekarang departemen desain kita pasti membuat kesan yang mendalam pada direktur utama. Sudah cukup. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Kenye jadi direktur utama? Lalu kenapa dulu dia? Semua orang tahu. Aku jarang datang ke perusahaan. Tapi aku tidak datang ke perusahaan. Kali ini aku kembali. Utamanya untuk menata ulang struktur manajemen internal perusahaan jadi. Akan ada banyak perubahan di bidang personalia. Perusahaan tua seperti kita, semuanya sudah berjalan dengan baik. Mengikuti aturan dan prosedur secara kaku. Sangat mudah menyebabkan beberapa orang kehilangan semangat untuk maju. Menerima gaji tinggi, tapi hanya bermalas-malasan menunggu pensiun. Jadi saat saya kembali kali ini, untuk mengakhiri keadaan ini, harap kalian semua mempersiapkan diri. Departemen Keuangan. Volume bisnis kami pada paruh pertama tahun ini. Berapa persen kenaikannya dibandingkan tahun lalu? Saya akan mencari lagi. Departemen Penjualan. Dibandingkan dengan perusahaan sejenis, apakah tren harga kami lebih tinggi, lebih rendah, atau sedang? Apa target penjualan yang kalian tetapkan untuk paruh kedua tahun ini? Saya akan memeriksanya. Departemen Hubungan Masyarakat. Pada paruh pertama tahun ini, kami memiliki 3 proyek yang dimulai. Stardust Legend South Lake Moon dan 1001 Nights. South Lake Moon sudah mencapai puncaknya. Seberapa besar upaya promosi kalian? Target pembeli properti kami adalah siapa? 1001 Nights akan segera dimulai. Apa rencana promosi kalian untuk paruh kedua tahun ini? Tidak tahu apa-apa. Apakah ini jawaban yang diberikan oleh para kepala departemen kepada saya? Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan saya tadi? Dalam waktu setengah jam. Jika saya tidak melihat laporan yang kalian berikan kepada saya, langsung tunjukkan surat pengunduran diri. Baik, segera persiapkan. Selanjutnya departemen mana? Departemen Desain silakan bicara. Departemen Desain pada paruh pertama tahun ini memiliki 2 proyek utama. Satu adalah South Lake Moon, satu lagi adalah Stardust Legend. South Lake Moon dimulai awal tahun hingga saat ini.
Bangunan utama sudah selesai. Perencanaan jalur hijau sedang berjalan dengan baik. Selain itu, Stardust Legend dan 1001 Nights meskipun mengalami 2 kali kebocoran desain, tapi karena perbaikan yang tepat waktu dan rencana cadangan yang lengkap, sehingga tidak ada penundaan dalam kemajuan. Departemen desain kami pada paruh kedua tahun ini fokus utama akan diletakkan pada desain rumah bertema ramah lingkungan. Itulah laporan saya. Akhirnya ada yang bisa memberikan laporan yang baik. Sangat bagus Manager Yo. Selanjutnya saya tidak perlu bertanya lagi kan? Laporan dari semua departemen harus diserahkan ke Helen sebelum pulang kerja. Oh iya. Evaluasi tengah tahun perusahaan sudah dekat. Manager Huang Direktur Sue. Evaluasi tengah tahun ini akan diawasi langsung oleh saya Anda dan Wakil Direktur Sang. Yang punya kemampuan. Yang tidak memenuhi syarat silakan pergi sendiri. Kali ini, jangan ada yang coba-coba main kotor. Rapat selesai. Tahu nggak direktur utama baru aja mulai langsung tegas. Barusan di ruang rapat dia marahin manajer keuangan dan penjualan. Manajer hubungan masyarakat juga dimarahin habis-habisan. Aku dengar dari Lily. Direktur utama mau manfaatkan evaluasi tengah tahun untuk ganti semua departemen di perusahaan. Pemimpin baru tim baru biasa aja. Direktur utama udah balik. Orang-orang wakil direktur Sang pasti bakal disingkirkan. Evaluasi tengah tahun ini cuma pemicu. Jangan-jangan kita kena imbasnya. Kita ini cuma orang kecil siapa yang peduli. Para bos di departemen-departemen bakal susah nih. Kalian tahu nggak di dunia kerja? Yang paling ditakutin itu apa? Apa-apa? Salah pilih tim. Dia pasti bukan Ken, ya pasti bukan. Cuma mirip aja. Alasan kayak gitu nggak bakal bisa ngebohongin diri sendiri. Nggak bisa, aku harus tanya dia langsung. Aku mau dia ngaku siapa dia sebenarnya. Ngapain cemberut? Tugas yang bikin orang marah emang susah. Setelah rapat pada ngomong apa? Pada ngeluh. Kamu bilang Sueken itu cuma bawa gelar direktur utama. 2 tahun nggak pernah ke perusahaan. Yang kerja keras kan kita-kita yang lama. Lihat deh. Dia baru balik langsung mainin hubungan personal. Ini terlalu jelas mau ambil alih kekuasaan. Bikin semua orang kecewa. Makanya mereka ngadu ke kamu. Ngeluh ke aku wakil direktur Sang. Mau ngandelin siapa ngandelin dia? Kan kita ngandelin kamu yang bawa kita kerja keras. Banting tulang. Wakil Direktur Sang. Anda nggak bisa biarin dia semaunya, Anda harus turun tangan. Dia kan direktur utama, aku cuma wakil. Wakil Presiden Sang. Anda tidak jujur dengan teman-teman lama, siapa yang tidak tahu. Semua hal dari atas ke bawah. Bukan semuanya Anda yang memutuskan. Tapi sekarang sudah berbeda. Wakil Presiden Sang, kami sudah bicara. Selama Anda yang tampil, kami semua akan mendukung Anda. Si anak muda itu biarkan dia pulang dan bermain gitar saja. Oke, saya mengerti. Anda kembali dan bicarakan dengan Laulin dan Lausia. Hal-hal ini. Saya akan berkomunikasi dengan baik dengan Sueken. Biarkan mereka fokus pada pekerjaan mereka. Wakil Presiden Sang, kami menunggu kata-kata Anda. Makan malam, bos. Terima kasih semua desain asli selama 2 tahun. Apakah semuanya ada di sini? Kalau begitu kirim semuanya ke kantor manajer umum. Semua, apakah dia bisa melihat semuanya? Saya akan pergi sekarang. Hongshi, kemana kamu pergi? Mengirim bahan ke kantor manajer umum. Banyak bahan terlalu berat, saya bantu kamu bawa.
Tidak apa-apa, saya bisa terima kasih. Ada apa lagi denganmu? Katanya dikirim ke kantor manajer umum. Lihat dia yang berlomba-lomba. Menurut saya dia jelas ingin menarik perhatian di depan manajer umum. Kak Fei hari ini agak aneh. Aneh. Dia tahu saat-saat kritis. Bagaimana menjadi berbeda? Setelah laporan dari departemen lain datang, segera bawa ke manajer Sue. Paman bilang akan memberi saya asisten. Laporan dari semua departemen. Apakah kamu bisa selesai membacanya? Tidak bisa selesai juga harus baca. Ini adalah takdir saya. Apakah kamu sengaja? Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Karena kamu ingin saya menjadi manajer umum. Mereka yang hanya bermalas-malasan sepanjang hari, yang tidak layak dipertahankan harus pergi. Kita tidak maju. Tapi kamu tidak bisa begitu saja menyinggung semua orang tua. Kalau semua orang mogok kerja, apa yang akan kamu lakukan? Kalau orang-orang ini benar-benar berani melakukan itu, kamu harus bertanya padaku. Xiaokan, bisakah kamu mendengarku? Yakin aku tahu apa yang aku lakukan. Baik, kita bicara lain kali. Ikan yang kamu pelihara. Namanya apa? Kenye. Rumah jamur ini adalah salah satu karya desain. Sebuah rumah kecil dua orang yang saling mencintai. Aku harap semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan. Ini untuk apa? Celengan. Milikmu. Ada apa? Tidak ada yang sangat unik. Aku pergi dulu, aku masih ada pekerjaan. Manajer umum sekarang tidak menerima tamu, serahkan saja dokumennya padaku. Aku bantu antar masuk, ya tidak usah. Untuk Gu Fei Fei. Selamat pagi Nona Guan. Kamu datang. Kami datang mengantar dokumen. Terlalu berat aku bawa masuk, ya tidak usah. Hari ini hari pertama manajer umum bekerja, masih banyak hal yang harus ditangani. Kapan dia ada waktu itu harus membuat janji terlebih dahulu. Aku? Fei Jie, ayo pergi. Selamat datang. Wanita Zhang, kebetulan sekali. Iya, kamu juga ya, iya. Ayo duduk bersama. Satu teh tarik, satu kopi, baik, tunggu sebentar. Ada masalah ya? Ada apa? Ada sedikit masalah di rumah. Bertengkar dengan Hui Ming ya? Kalian anak muda suka bertengkar, asal tidak merusak hubungan. Tapi kali ini cukup parah. Hui Ming sudah beberapa hari tidak bicara padaku. Itu tidak baik, kenapa? Mungkin aku terlalu ketat padanya. Wusu sebagai kakakmu.
Aku harus menasihatimu pria itu. Kadang lebih mudah dirayu daripada dipaksa. Jangan melawannya secara langsung. Semakin baik kamu padanya semakin tidak rugi kamu lalu bagaimana? Kamu harus menerapkan kebijakan lembut. Kebijakan lembut ya ayo. Maaf kopi Anda sudah datang. Silakan dinikmati terima kasih. Usu ingat apa yang kakak bilang. Kedepannya terhadap pria kamu harus seperti ini. Aku duluan ya. Tunggu sebentar. Kamu bilang mau ajak aku nonton film. Kapan itu? Waktu kamu kalah taruhan itu. Aku ada buktinya. Kamu bilang dia tidak bisa makan 4 burger. Ternyata dia makan 5. Ya benar ada itu. Ingatanmu terlalu bagus. Jadi kamu mau nonton hari ini? Tentu Hongxi ayo kita pergi bersama. Ayo pergi. Kamu tidak pergi. Aku ingat ada gambar yang belum selesai kamu duluan saja. Jangan lupa kunci pintu. Kamu ketawa apa? Kakak perjodohan kamu sengaja datang melihatku. Kamu keterlaluan. Jangan pergi. Masuklah dengan aku. Lepaskan aku brengsek. Kenapa marah besar? Kenapa kamu mau aku? Mau kamu? Kamu lakukan ini untuk apa? Apa aku hanya? Kamu berpura-pura pengangguran di depanku. Masih membela diri. Tidak ada. Itu hanya salah satu dari banyak identitasku. Kamu benar-benar licik. Fei Fei jangan salah paham. Aku benar-benar ingin berteman denganmu. Untuk berteman syarat pertama adalah kejujuran. Aku ingin memberitahumu. Tapi tidak ada kesempatan. Kamu membuatku sangat tidak karuan pagi tadi. Bukankah aku sudah membantumu menyelesaikannya? Kamu harusnya berterima kasih padaku. Menipu orang itu menyenangkan melihatku seperti orang bodoh. Ditipu olehmu dan khawatir untukmu. Kamu senang dan puas ya? Fei Fei. Aku benar-benar tidak bermaksud menipumu. Hanya orang gila. Aku lebih suka jadi Ken yang bebas dari kekhawatiran. Tapi aku tidak bisa. Sudah jangan menjelaskan lagi. Terima kasih sudah melunasi hutang adik iparku. Ini kembalikan padamu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Fei Fei, kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Bisakah kita tetap berteman? Lihatlah aku lihat. Selain memakai jas dan dasi, bukankah aku tetap aku? Setelah pulang kerja lepas topeng, aku tetap Ken. Ken. Sebelum jam 12 kemarin kamu masih Ken. Setelah lewat jam 12, kamu sudah bukan Ken lagi. Kamu sudah menjadi pangeran. Dongeng tetap dongeng. Tidak cocok untuk orang seusia aku. Aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Setelah menyelesaikan proyek 1001 malam. Kenapa? Selamat tinggal Pak Sue. Fei 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 Fei.